Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap insan di dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk mempersiapkan diri dengan cara yang baik. Kehidupan di dunia ini adalah kesempatan berharga untuk mengumpulkan amal kebaikan yang akan menjadi bekal di akhirat. Dalam konteks ini, amalan yang kita lakukan tidak hanya menjadi catatan di sisi Allah, tetapi juga menjadi cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Banyak orang berpikir bahwa amalan besar atau spektakuler saja yang akan mendapatkan perhatian Allah. Tetapi kenyataannya, banyak amalan kecil yang seringkali terabaikan justru memiliki nilai yang sangat tinggi di sisinya. Amalan-amalan ini tidak hanya mendatangkan pahala bagi diri kita, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sahabat beriman, berikut adalah 3 amalan ringan yang sangat dahsyat dan memiliki pahala besar yang seharusnya kita persiapkan sebelum meninggal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung hikmah, petunjuk, dan pedoman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kegiatan ritual, tetapi juga merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, di mana setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan kebaikan dan pahala yang berlipat. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa, serta menjadi penawar bagi berbagai masalah kehidupan. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Al-Quran akan membela orang yang membacanya dan memahami maknanya di hadapan Allah. Usahakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Misalnya, Anda dapat menjadwalkan waktu 10-15 menit setelah sholat wajib untuk membaca. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar aktivitas membaca, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mendalam. Setiap huruf yang dibaca memberi kita pahala berlipat ganda dan mendatangkan ketenangan jiwa. Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh bagi hati yang gelisah, serta menjadi petunjuk hidup yang memandu kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan membaca dan memahami makna Al-Quran, kita tidak hanya memperdalam iman, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, bersedekah sekecil apapun. Sedekah merupakan amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Ini tidak hanya sekedar memberi uang,
tetapi juga meliputi segala bentuk kebaikan, seperti memberi makanan, membantu sesama, dan bahkan tindakan kecil seperti memberikan senyuman. Sedekah adalah cara untuk membersihkan harta dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa setiap hari 2 malaikat turun dari langit. Satu berdoa untuk orang yang bersedekah, sedangkan yang lainnya berdoa bagi orang yang kikir. Ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan pahala sedekah seperti sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir. Hal ini menunjukkan betapa besar nilai dari setiap amal sedekah yang kita lakukan. Sedekah dapat menjadi pelindung bagi kita dari azab Allah. Dan dalam banyak hadis dijelaskan bahwa sedekah dapat mencegah berbagai musibah dan kesulitan yang mungkin akan menimpa kita. Tidak perlu memberi dalam jumlah besar. Cobalah untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan setiap bulan untuk disedekahkan. Misalnya, Anda bisa mulai dengan memberikan Rp10.000 setiap minggu. Investasikan dalam sedekah jariah, seperti membangun masjid, sumur, atau memberikan buku untuk pendidikan. Pahala dari sedekah jariah akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada, karena manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Sahabat beriman, dalam Islam, sedekah berfungsi untuk membersihkan harta dan mengundang berkah. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap amal baik yang dilakukan. Selain itu, sedekah juga menjadi pelindung dari musibah dan azab Allah, serta dapat memberikan kita tempat yang lebih baik di akhirat. Kemudian yang ketiga, menyebarkan salam dan senyum. Menyebarkan salam adalah amalan yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam membangun hubungan sosial yang baik. Salam bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga simbol cinta, kedamaian, dan persaudaraan di antara umat Islam. Tindakan sederhana seperti senyuman juga merupakan bentuk dari sedekah yang dapat kita lakukan setiap hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam di antara kamu." Ini adalah instruksi langsung untuk menciptakan suasana yang akrab dan harmonis di antara umat Islam. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Tindakan sederhana ini dapat mencerahkan hati seseorang dan menciptakan suasana positif. Menyebarkan salam dan senyuman dapat memperkuat tali persaudaraan dan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepada sesama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan-amalan ringan ini seharusnya menjadi rutinitas kita sehari-hari. Dengan melakukannya, kita membangun pondasi iman yang kuat, memperkuat hubungan sosial, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Kesadaran untuk terus beramal tidak hanya dalam bentuk besar, tetapi juga yang kecil dan sederhana, adalah langkah menuju hidup yang penuh berkah dan ridha Allah. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik, menjadikan dunia ini lebih baik, dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebelum kita dipanggil kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam melaksanakan ketiga amalan ini dan menerima segala usaha yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.